Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Laila Sari. Saya ingin menyampaikan tentang model Feynman. Feynman adalah seorang ahli ekonomi Rusia yang menuliskan artikel On the Theory National Income Growth yang diterbitkan dalam The Planet Economy, yaitu jurnal Komisi Perencanaan Negara Uni Soviet atau bisa kita sebut dengan Gosplan pada tahun 1928. Artikel ini merupakan model teoritis yang berkenaan dengan jangka panjang. Feynman mendasarkan modelnya tentang pembagian keseluruhan output suatu perekonomian W menjadi kategori 1 dan 2 pada teori Marxis. Yang disebut kategori 1 yaitu berkaitan dengan barang modal baik dalam arti barang produksi maupun barang konsumsi. Sedangkan kategori yang kedua yaitu berkaitan dengan semua barang konsumsi termasuk bahan mentah. Produksi masing-masing kategori dinyatakan sebagai jumlah dari modal konstan atau C, modal variabel upah atau V, dan nilai lebih atau S. Yang kita dapat lihat rumusnya yaitu kategori 1 yaitu W1 sama dengan C1 plus V1 plus S1. Sedangkan kategori yang kedua yaitu plus W2 sama dengan C2 plus V2 plus S2. Sedangkan rumus umumnya yaitu W sama dengan C plus V plus S. Pembagian perekonomian menjadi dua yaitu kategori 1 dan kategori 2. Pembagian perekonomian kategori itu adalah tuntas, dalam arti tidak ada modal yang dapat ditransfer dari yang satu ke yang lainnya. Jadi, laju investasi ditentukan secara ketat oleh koefisien modal dan stok modal dalam kategori 1. Begitu juga output barang konsumsi ditentukan oleh stok modal dan koefisien modal di dalam kategori 2. Akan tetapi, pembagian investasi total yaitu pembagian output dari kategori 1 dan antara keduanya, kategori itu sangat fleksibel. Bahkan, bagian investasi total yang dialokasikan kepada kategori 1 merupakan variabel kunci dari model ini. Unsur-unsur yang menentukan pendapatan nasional atau output dan laju pertumbuhan dari perekonomian adalah laju neto tahunan output keseluruhan perekonomian atau pendapatan nasional, laju tahunan investasi neto, dan laju tahunan output barang-barang konsumen. Dengan kata lain, yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian adalah investasi. Saya akan mengambil contoh negara Myanmar tahun 2017 dengan asumsi yang mendasari teori ini, yaitu tidak ada keterlambatan di dalam proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Myanmar tahun ini digadang-gadang akan menyalip Thailand sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Potensi pertumbuhan ekonomi Myanmar bahkan diprediksi melewati 10%. Perubahan politik yang terjadi di Myanmar disebut menjadi penggerak ekonomi negara yang dijuluki sebagai tanah emas. Rejim baru Myanmar yang sebelumnya dikuasai oleh militer atau negara yang perekonomiannya tertutup, kini semakin terbuka dengan sejumlah investor. Myanmar telah memulai reformasi, demokrasi dan ekonomi sejak tahun 2011, dan Myanmar telah membuka langkah mengesankan dalam reformasi ekonomi, termasuk dalam pembongkaran hambatan perdagangan dan membuka sektor perbankan yang selama ini tertutup. Terbukti dari sejumlah langkah cepat dari Bank Sentral Myanmar, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur keuangan untuk menyambut masuknya investasi asing dan perdagangan internasional. Walaupun sebelumnya ekonomi Myanmar dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan milik negara. Dana moneter internasional atau bisa kita sebut dengan International Monetary Fund atau IMF memprediksi Myanmar menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pada tahun ini. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi negara tersebut tercatat sebanyak 8,1% dan Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Andrew Patrick,
yakin Myanmar akan menjadi negara satu-satunya dengan potensi pertumbuhan 10%, bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Memang Myanmar membutuhkan waktu lebih untuk memacu sehingga dapat membungkukan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun pertumbuhan ini bisa terjadi setelah pencapaiannya selama bertahun-tahun, yaitu yang diawali dengan 6% dan lalu menjadi 8%. Karenanya pertumbuhan 10% tentu saja bisa terrealisasi. Dengan adanya proses pertumbuhan ekonomi di negara ini akan meningkatkan pendapatan negara dengan banyak investor minat berinvestasi di Myanmar makin tinggi. Dengan adanya reformasi perbankan di sektor keuangan, Myanmar juga berusaha meningkatkan jumlah kepemilikan rekening bank sektor keuangan sebelum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memacu sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi. Cara tersebut dapat mengejar ketertinggalan negara tersebut dalam menghadapi resiko ekonomi ke depan. Sebagai permulaan, Myanmar sedang memulai melakukan audit ketaatan terhadap bank milik negara atau BUMN untuk mendorong modernisasi sistem keuangan negara. Hal ini juga dilakukan sebagai antisipasi resiko atas pertumbuhan ekonomi Myanmar yang terbilang lebih pesat. Menggandeng Bank Dunia, pemerintah bekerja sama melakukan upaya perbaikan sektor perbankan. Myanmar akan merombak 4 bank BUMN yang memiliki aset 1/5 dari produk domestik bruto atau PDB Myanmar atau senilai 63 miliar US dollar. Saat ini pemerintah sedang berusaha memperluas masuknya investor ke sektor keuangan. Upaya perbaikan bank BUMN memungkinkan ke depannya akan menjadi kunci utama untuk bangunan ekonomi. Upaya perbaikan perbankan menjadi tugas penting bagi Myanmar untuk ekonomi yang lebih baik. Jadi, audit transparan perlu dilakukan untuk kebaikan bank-bank di Myanmar. Ini merupakan agenda ekonomi reformasi terbesar Myanmar. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.